Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kali ini kita akan belajar tentang mengenal menu-menu utama di aplikasi PitchArt. Tentu yang pertama kita lakukan setelah kita menginstal atau mendownload PitchArt di Play Store adalah kita mengklik menu PitchArt. Ya, di sini klik buka. Kemudian tunggu sebentar dan kita akan melihat ini adalah tampilan utama yang pertama kali kita lihat. Di sini ada beberapa contoh dari desain foto yang digunakan di PitchArt. Ya, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang di sini ada 5 menu utama di tampilan PitchArt. Pertama kali kita lihat yang pertama di sini ada beranda. Beranda di sini adalah berisi kumpulan-kumpulan dari reply atau desain-desain yang telah dibuat oleh para desainer di PitchArt. Jadi bagaimana sih misalkan desain seperti ini, bagaimana caranya ini bisa dilihat di reply video yang telah dibuat oleh para desainer di PitchArt ini. Kemudian yang kedua, di sini ada menu temukan. Temukan ini pun sama. Di sini tuh temukan maksudnya menemukan beberapa contoh desain-desain yang telah dibuat oleh para desainer di aplikasi PitchArt. Kemudian selanjutnya sebelum ke menu tengah saya ingin menunjukkan yang menu yang ada pialanya ini. Ini adalah menu tantangan. Jadi memang PitchArt itu setiap hari itu memberikan challenge atau tantangan kepada para desainer untuk mengembangkan atau melatih kreativitas desain di aplikasi PitchArt ini, sehingga nih misalnya di sini ada kesempatan untuk memenangkan PitchArt Gold 1 bulan. Nah, biasanya tuh giveaway atau hadiahnya tuh berupa misalkan gratis PitchArt Gold. Nanti untuk penjelasan PitchArt Gold saya akan menjelaskan di materi berikutnya. Nah, di sini misalkan di sini ketika kita mengikuti challenge atau tantangan misalnya hiasan telur, maka di sini hadiahnya jika menang itu akan memenangkan PitchArt Gold 1 bulan. Seperti itu. Kemudian di sini ya tantangan-tantangan dari PitchArt kita bisa mengikuti ini kalau misalkan mau. Kemudian yang paling pojok kanan di sini ada profil. Jadi memang PitchArt, aplikasi PitchArt ini memiliki akun profil sama seperti media sosial yang lain gitu kan. Misalkan di sini nih profilnya saya mau edit profilnya bisa, misalkan di sini seperti ini. Kalau misalkan enggak ya udah kita keluar saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu yang paling menonjol, yaitu simbol plus berwarna ungu yang ada di tengah. Ini adalah jalan utama masuk untuk kita mendesain sebuah gambar atau foto di aplikasi PitchArt. Kita klik. Nah, ini ada beberapa setelah kita mengklik simbol plus berwarna ungu, di sini akan ada tampilan menu-menu pilihan untuk mulai mengedit. Jadi kita atau membuat sebuah desain. Ketika kita ingin mengedit atau membuat sebuah desain, kita memilih di sini pilihannya mau seperti apa. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama foto. Foto ini artinya apakah kita ingin mengedit sebuah foto di aplikasi PitchArt yang ada di file-file di galeri kita. Misalkan di sini semua foto. Ini misalkan saya ingin mengedit, klik ini. Nah, itu bisa seperti ini ya untuk penjelasan feature-feature kegunaan PitchArt nanti ya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya ini ya, kalau foto berarti dia mengedit desain dari galeri di HP kita. Yang kemudian video pun di sini ada simbol mahkota. Simbol mahkota artinya apa? Artinya kalau ini berarti berbayar. Jadi ketika kita mengedit sebuah video di aplikasi PitchArt yang ada simbol mahkotanya, berarti nanti ketika ingin meng-save itu kita harus membayar terlebih dahulu baru video yang kita edit itu bisa di-save. Jadi saya tidak merekomendasikan kepada teman-teman yang ingin gratis untuk menggunakan fitur video yang ada mahkotanya di PitchArt ini, karena sayang teman-teman misalkan sudah capek-capek ngedit video, pada akhirnya ketika mau di-save tidak bisa karena harus berbayar terlebih dahulu ya. Kemudian yang ketiga ini ada
Feature replies. Replies ini adalah di sini tuh apa sih? Desain-desain yang sudah dibuat oleh para desainer di aplikasi PicArt, yang dimana kita tuh bisa mendapatkan cuplikan bagaimana sih cara mendesainnya. Misalkan di sini seperti ini nih, mendesain. Nah, caranya gimana? Berarti potong ini, cara gunakannya. Begitupun selanjutnya sampai terakhir gitu ya. Kemudian yang keempat ada kolase. Kalau kolase itu berarti kita mengedit atau membuat foto yang dimana itu ada kolasenya. Contoh grid. Saya di sini misalkan fotonya mau grid itu banyak, saya tekan segini. Nah, berarti kayak gini. Ada di sini jenisnya, tata letaknya mau seperti apa, misalkan. Nah, itu seperti ini ya. Sama seperti aplikasi Gridmaker ya. Nah, tapi di sini sudah ada di PicArt, itu sudah sangat lengkap. Kemudian gaya bebas. Gaya bebas berarti misalkan, nah gaya bebas tuh kita teh mau mendesainnya bebas, tidak ada kolase-kolasenya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya misal bingkai, berarti dia membingkai. Di sini ada pilihan bingkainya, tinggal nanti kita klik fotonya. Misalnya saya memilih bingkai ini, mau klik foto yang mana, ini dan ini gitu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya katakan kolase, bingkai sudah. Kemudian template. Nah, template ini sama-sama seperti template di Canva, cuma bedanya adalah kelebihan template di Canva itu pilihan yang gratisnya sangat banyak sekali ya, karena memang itu salah satu keunggulan dari Canva. Nah, kalau PicArt template-nya itu sedikit yang gratis, yang banyaknya berbayar. Ciri berbayar itu lihat di sini ada simbol mahkota, artinya apa? Dia berbayar. Berarti teman-teman tidak boleh memilih desain atau template yang ada simbol mahkotanya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau bayar, kalau misalkan teman-teman mau langganan bayar, silakan pilih simbol mahkota. Itu kan banyaknya simbol mahkota kan, yang gratisnya hanya sedikit saja. Simbol kita bisa memilih misalkan bentuknya mau persegi atau buat Instagram, atau misalkan Instastory untuk cerita, postkan misalkan di sini untuk FB, untuk Pinterest, YouTube dan lain sebagainya. Itu pilihan ya. Kemudian selanjutnya itu latar. Latar itu berarti kita memilih desain, di mana di situ kita memilih background atau latar yang sudah disediakan oleh PicArt. Tapi sekali lagi, latar belakang ini terkadang ini ujungnya itu membuat kita berbayar, jadi pilih hati-hati. Misalkan ini kita bunga tuh kan apa ini tuh jadi dihubungkannya itu latar itu sama PicArt Gold. Kalau PicArt Gold itu artinya apa? Kita langganan atau berbayar. Nah, kalau misalkan yang gratis itu namanya PicArt Premium. Nah, kita akan menceklis saja karena memang berbayar. Di sini saya tidak merekomendasikan untuk berbayar karena pasti teman-teman ini gratis kan. Maka untuk latar ini saya tidak merekomendasikan kalau misalnya teman-teman tidak mau berbayar. Kan di sini cantik-cantik sebenarnya teman-teman. Justru itu karena cantik maka PicArt ini berbayar. Ya, latarnya itu ada yang berbayarnya. Tuh kan? Tuh kan di sini latar yang berbayar tuh kan, mahkota yang tadi mah tidak kelihatan di sini. Tapi ternyata pas di balik sini di depan itu mahkota semuanya rata-rata mahkota, artinya berbayar. Maka untuk latar tidak direkomendasikan untuk teman-teman yang mau mendesain secara gratis di PicArt. Selanjutnya, nah ini unik sekali. Ini PicArt ini bisa jadi mengedit atau mendesain sebuah gambar yang mana gambarnya itu langsung kita foto. Contohnya misalkan di sini kamera kan di sini foto. Nah, kemudian selanjutnya foto itu kalau langsung foto berarti ini langsung diedit. Nah, ini nanti menu feature menu kegunaan menu PicArt nanti dijelaskan. Efeknya mau tuh misalkan adegan dimana kayak gini misalkan tuh bisa nggak foto
Nah, seperti itu. Nanti kalau di save nanti udah jadi seperti itu gitu ya. Insya Allah bisa ya. Saya close. Nah, itu pun sama kamera ini. Berarti ada yang kamera dia ngeditnya manual, ada juga yang dimana efek-efeknya tuh sudah disediakan PicsArt. Ya, menu fitur gambar ini fungsi kegunaannya tuh hampir mirip dengan aplikasi Photoshop pada komputer. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah belajar Photoshop di komputer, itu biasanya kita mengedit di sini tuh ada layar-layar. Begitu dengan ini. Saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk mendesain sebuah gambar atau sebuah foto itu dengan fitur ini karena sangat ribet menurut saya. Contohnya kayak gini, buat yang baru. Nah, itu kan seperti ini. Stiker. Pilih misalkan. Ini tuh rumit pokoknya. Jadi untuk ini harus bisa, kalau misalnya teman-teman suka misalkan menulis sendiri, tapi ini tergantung dari kreativitas seseorang ya. Kalau misalkan seorang dia tuh suka misalkan storyboard, dia ingin mendesainnya dari hasil tangan, kayak tangan sendiri kayak gini misalkan, bisa menggunakan ini. Tapi kalau misalkan teman-teman yang nggak mau ribet, feature ini tidak direkomendasikan. Tuh ada layar-layarnya kan, sama seperti Photoshop. Baik, saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang gambar ini. Kemudian selanjutnya foto gratis. Nah, kalau foto gratis berarti teman-teman di sini bisa memilih foto-foto yang gratis, ya kan? Di sini cantik-cantik foto yang sudah disediakan oleh PicsArt sini. Misalkan teman-teman bikin kata-kata mutiara atau quotes dakwah, bisa misalkan di sini banyak yang cantik-cantik ya kan? Misalkan teman-teman pilih ini. Nah, selanjutnya teman-teman menggunakan fitur-fitur kegunaan PicsArt, nanti saya jelaskan ini ya. Jadi gitu. Nah, selanjutnya ini warna latar belakang. Kalau ini saya paling sering menggunakan ketika mengedit desain itu menggunakan warna latar belakang di sini. Karena di sini kita bebas mengkreasikan apa desain yang ingin kita buat, dan juga simple, tidak serumit gambar. Kalau ini berarti tidak ada backgroundnya. Kalau ini pilihan background yang telah disediakan oleh PicsArt warna-warnanya, jadi background berwarna. Tapi kalau teman-teman mau memilih warna sendiri, maka klik pemilih warna. Silahkan teman-teman padu-padankan, pilih yang kira-kiranya cocok, misalkan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, itu menu-menu pengenalan di PicsArt. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi tools kegunaan di PicsArt. Oke? Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.